Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Selamat sore, jumpa kembali dalam program Minggu sore hari ini yang tayang setiap hari Senin jam 5 sore di channel YouTube The Way BST, saudara. Jadi Bapak Ibu yang menopang doa, menopang saladana, terima kasih. Bahkan kami percaya setiap taburan Bapak Ibu, setiap apa yang kau berkati dalam program ini kembali kebaikan itu pada Bapak Ibu sekalian, satu saudara sekalian. Kapan hati kita sore hari saudara? Kita akan mulai program Sukung Jiwa dan kita masuk dalam Mazmur pasal 8 ayat ketiga sore saudara. Kata sama Tuhan, kita bersembah Dia. Terima kasih untuk kami Roh Kudus, sehingga pembahasan sore hari ini, penyembah kami sore hari ini boleh menyenang hatimu, boleh menjadi dupa yang harum hadapan Tuhan sore hari ini. Terima kasih. Aku tahu hidupku adalah penyembahan, persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih. Hidupku adalah penyembahan, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Oh, terima kasih Tuhan, kasih-Mu bagiku, anugerah-Mu bagiku. Terima kasih ku naikkan bagi-Mu, segala pujian, segala pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala yang terbaik
bagiku, Tuhan yang ku sembah, kemuliaan-Mu yang ku agungkan. Jamah penuhi kami, lawat kami, basuh kami dengan darah-Mu yang kudus, dengan kemuliaan-Mu. Lawat-Mu menjamahku. Terima kasih. Ku mau bermazmur bagimu, ku mau memuji-Mu, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Segala pengagungan kemuliaan-Mu mengatasi langit, nama-Mu yang bertata-tata setiap pujianku. Kemuliaan-Mu yang bernaung bagiku. Terima kasih. Hidupku berharga di mata-Mu, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Ku tahu yang terbaik, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Bicara ya Roh Kudus, dengan bantuan-Mu saya boleh pahami dengan bahasa yang sangat mudah, lalu mengerti dan melakukan tepat seperti yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, kita lanjut ya dalam Mazmur 8 ayat ketiga. Alkitab katakan dalam terjemahan baru demikian Bapak Ibu, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Ada dua tipe manusia, tipe orang yang dikatakan oleh Mazmur ini. Ada bayi-bayi dan anak-anak, saudara. Jadi kalau kita lihat bahwa tingkat orang memahami tentang kehidupan manusia itu dilihat beberapa sisi Bapak Ibu. Ketika dia masih bayi, ya, dikatakan bahwa itu anak baru lahir. Kalau anak-anak disebut juga anak kemarin sore, saudara. Lalu ketika dia mulai sekolah, lalu lulus dan bekerja, baru disebut sebagai orang, saudara. Ya, karena dia jadi orang katanya, jadi berhasil. Tapi ketika sudah mulai menua, manula, dianggap orang zaman dulu, bekas orang, saudara. Jadi kalau dia mati berarti orang itu pernah ada dan sekarang sudah tiada. Jadi ada fase-fase yang
orang dunia ini membuat kriteria kepada manusia. Ada anak-anak, ada bayi-bayi, ada orang ketika dia beranjak dewasa bekerja, dianggap baru jadi orang. Tapi ketika dia sudah mati, bekas orang. Nanti pernah hidup, dan sekarang tiada. Nah, Alkitab katakan dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Tapi dalam Alkitab yang terbuka dikatakan demikian Bapak Ibu ya. Alkitab yang terbuka memakai kalimat demikian. Dari mulut anak-anak dan bayi-bayi yang menyusu, engkau telah meletakkan dasar kekuatan oleh karena lawan-lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Ada kalimat yang sama, ada bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Ini menggambarkan orang-orang ini, kriteria ini adalah tahapan yang belum jadi orang. Kenapa? Karena dia belum berhasil, belum punya jabatan, belum punya kekuasaan dan uang. Jadi kalau saya mau katakan bahwa tipe anak-anak dan bayi-bayi yang digambarkan oleh Alkitab, orang-orang tipe yang lemah. Tetapi di sini Alkitab katakan, engkau telah meletakkan dasar kekuatan oleh karena lawan-lawanmu. Kemana Tuhan meletakkan dasar kekuatan itu? Kepada anak-anak dan kepada bayi-bayi menyusu. Berarti kepada tipe-tipe orang-orang lemah lah Tuhan justru memberikan kekuatan kepada mereka. Untuk apa? Untuk membungkam musuh dan pendendam. Dalam Alkitab bahasa masa kini lebih spesifik. Dinyanyikan oleh anak-anak dan bayi. Apa yang dinyanyikan? Pujian yang kita bahas minggu lalu, bahkan 2 minggu sebelumnya Bapak Ibu ya. Ya. Namamu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. Inilah lagu pujian Mazmur yang dinyanyikan oleh siapa? Oleh anak-anak. Oleh siapa? Oleh bayi-bayi. Dinyanyikan oleh anak-anak dan bayi. Pemerintahanmu teguh tak tergoyahkan untuk membungkam musuh dan lawan. Ya, ketika anak-anak ini menyanyikan pujian tadi, pemerintahan Tuhan teguh tak tergoyahkan, ya. Untuk apa? Untuk membungkam musuh dan lawan. Jadi ketika orang-orang lemah ini digambarkan oleh Alkitab itu anak-anak dan bayi, pemerintahannya teguh tak tergoyang, diberikan kepada orang-orang lemah untuk apa? Membungkam musuh dan lawan. Yang coba Daud ungkapkan dalam Mazmur 8 ayat 3 Bapak Ibu ya. Jadi ayat ini menyampaikan beberapa poin penting yang kita akan pelajari sore hari ini. Yang pertama, tentang kemuliaan Tuhan yang terlihat di dalam ataupun dari kelemahan. Jadi kemuliaan Tuhan itu muncul terlihat dari kelemahan. Dikatakan kepada anak-anak dan bayi-bayi menyusu, gambaran orang-orang lemah justru diberi kekuatan oleh Tuhan untuk apa? Membungkam musuh dan membungkam orang-orang yang apa? Pendendam. Jadi gambarkan musuhnya adalah seorang pendendam, ya, orang yang musuh, yang punya power, saudara. Jadi ketika menyanyikan pujian ini, Daud menggambarkan dia seperti orang lemah, seperti anak-anak tadi, seperti bayi yang menyusu yang diberi kekuatan oleh Yahweh itu sendiri. Untuk apa? Membungkam musuh dan membungkam orang-orang pendendam. Ya, ayat ini menunjukkan bagaimana Tuhan menggunakan kelemahan, ya, dan ketidakberdayaan seperti bayi dan anak-anak yang menyusu untuk menunjukkan kekuatannya. Seperti Alkitab katakan juga, justru, terusan Paulus katakan, justru dalam kelemahan pula rohmu yang bekerja. Ya. Ada kemiripan ayat ini dengan maknanya. Ini menggambarkan kebesaran dan kemuliaan Tuhan yang dapat bekerja melalui hal-hal yang dianggap lemah atau tidak berdaya oleh manusia. Karena orang dianggap berdaya itu, orang-orang yang punya kekuatan itu adalah orang-orang yang berhasil. Orang-orang sudah lulus kuliah, yang sudah bekerja, yang sudah punya posisi. Itu baru disebut sebagai orang. Jadi orang. Ya. Yang kedua, apa poin pentingnya? Tentang kekuatan dalam kepolosan. Kenapa disebut polos? Karena bayi dan anak-anak itu menggambarkan manusia-manusia polos. Adakah anak yang diajarkan berbohong, lalu dia mengungkap kebohongan? Anak, bayi. Ketika bayi itu belum bisa bicara, bisakah dia bohong? Ini gambarkan kepolosan. Manusia
belum tahu berbuat bohong. Ya, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusu yang sering dilihat sebagai makhluk yang paling polos, ya, dan tak berdaya, Tuhan meletakkan dasar kekuatan. Kekuatan untuk apa? Ternyata untuk apa? Memuji, bernyanyi. Ketika dia bernyanyi, ada pemerintahan Tuhan yang diletakkan oleh Tuhan kepada anak-anak dan bayi-bayi menyusu. Ini bisa diartikan bahwa kepolosan dan ketulusan hati memiliki kekuatan yang besar di hadapan Tuhan. Polosan, ketulusan hati memiliki kekuatan yang besar di hadapan Tuhan. Ya, makanya Yesus ketika kasih tahu pada banyak orang, ketika banyak anak-anak datang kepada Yesus, Yesus ngomong gini, mari, jelas seperti anak kecil ini, yang tulus, yang datang kepadaku. Digambarkan tentang kepolosan, tentang ketulusan. Anak-anak datang kepada Yesus. Yang ketiga, poin penting adalah mengatasi musuh dengan cara yang tidak terduga. Kalau banyak orang berkata bahwa manusia lemah itu yaitu bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Ternyata Tuhan menggambarkan mengatasi musuh dengan cara yang tak terduga. Kenapa? Karena Tuhan mengungkapkan cara yang tidak terduga untuk membungkam musuh dan pendendam. Orang nggak pernah berpikir bahwa musuh itu bisa melawan anak kecil. Tidak mungkin musuh itu melawan bayi-bayi, anak-anak. Dalam sebuah perangan, anak-anak dan bayi-bayi itu seringkali tidak dimusnahkan di dalam medan pertempuran. Kenapa? Bagi musuh ataupun bagi orang berperang, mereka tidak punya power, mereka polos, mereka tulus. Sehingga tidak dihabisi. Yang dicari siapa? Orang-orang dewasa, di bumi hanguskan. Dalam konteks ini, penggunaan bagi bayi dan anak-anak yang menyusu untuk mengalahkan musuh menunjukkan bahwa tidak memiliki caranya sendiri yang mungkin tidak dapat dipahami oleh manusia. Karena bayi itu tidak mungkin bisa memakai cara sendiri untuk melawan musuh. Tidak mungkin, karena bayi tidak punya strategi berperang. Bayi tidak punya kekuatan untuk berperang dan tidak mampu untuk berperang. Tapi justru Tuhan memakai bangsa yang lemah ini, yaitu bayi dan anak-anak menyusu, untuk membungkam musuhnya dan para pendendam. Jadi ada cara mengalahkan musuh dengan cara yang tak terduga yang diungkapkan oleh Mazmur Daud ini. Yang keempat yang kita pelajari adalah ada kedaulatan dan kebijaksanaan Tuhan. Ayat ini menekankan kedaulatan Tuhan dalam memilih yang memilih alat-alat yang paling tidak terduga untuk menunjukkan kekuatannya. Jadi menekankan kedaulatan Tuhan dalam memilih alat-alat yang paling tidak terduga untuk menunjukkan kekuatannya. Siapa yang berpikir bahwa bungee militer yang di Korea itu ya ternyata wajib untuk dilakukan untuk orang-orang yang average range umur 25 tahun. Wajib militer. Dari 17 sampai 25 tahun. Itu wajib militer. Tapi tidak pernah ada ceritanya bayi dan anak-anak wajib mengikuti wajib militer. Jadi Tuhan memilih alat-alat yang tak berdaya tadi untuk bisa apa? Menunjukkan kekuatannya melawan musuh-musuhnya. Ini mencerminkan kebijaksanaan Tuhan yang melampaui pemahaman manusia. Yang melampaui akal pikiran kita. Melampaui logika kita. Itulah kebijaksanaan Tuhan yang digambarkan oleh Mazmur Daud ini. Yang kelima, adanya penghargaan terhadap kelemahan dan ketergantungan. Ayat ini mengajarkan bahwa dalam kelemahan dan ketergantungan seperti bayi yang menyusui itu tergantung kepada seorang ibu untuk makan, untuk minum, untuk hal-hal kehidupan sehari-hari itu mengandalkan orang tuanya sudah. Ya, terdapat potensi yang luar biasa. Ini mengingatkan kita bahwa ketergantungan kepada Tuhan adalah sebuah kekuatan, bukan kelemahan. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan disebut orang kuat, bukan orang lemah. Yang keenam, digambarkan adanya tentang keajaiban penciptaan.
Ya, ayat ini juga menunjukkan keajaiban dalam penciptaan Tuhan. Bayi dan anak-anak yang menyusu adalah contoh dari karya tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa. Siapa sih yang bisa memikir bahwa bayi yang baru menyusu, anak-anak itu sudah bisa mengalahkan lawan-lawan yang hebat? Gak ada yang terduga. Tidak ada pernah berpikir begitu. Hal ini mengajak kita untuk merenungkan keajaiban kehidupan dan penciptaan. Jadi karya Tuhan itu sungguh ajaib. Saudara saya, itu karya Tuhan yang sungguh ajaib. Yang ketujuh Bapak Ibu, apa yang kita bisa pelajari? Tentangnya kerendahan hati sebagai sumber kekuatan. Polosan keturusan itu sebuah gambaran kerendahan hati. Hati ini mengindikasikan bahwa kerendahan hati dan kesederhanaan dapat menjadi sumber kekuatan. Ya bukan berarti bahwa dia muka sangar itu mampu mengalahkan musuh-musuhnya. Tapi justru orang yang rendah hati, orang yang polos, orang yang tulus, ya, itu sanggup mengatasi lawan-lawan. Jadi tenagamu gak berguna di hadapan Tuhan. Yang berguna adalah karena hatimu, kepolosanmu, dan tulusanmu. Itu sumber kekuatanmu, saudara. Tuhan memilih untuk menunjukkan kekuatannya melalui yang paling rendah hati di antara kita, yang mengajarkan nilai penting dari kerendahan hati dalam kehidupan kita. Seorang bayi, seorang anak yang polos. Ya, kalau kau mau tahu siapa sifat papa mama aslinya, tanya pada anak. Anak bisa cerita detail tanpa berbohong. Tanya kebiasaan papanya. Anak akan bercerita. Tanyakan karakter mereka di rumah, bapak mamanya. Anak akan bercerita tanpa diajarin. Dengan begitu polos ya, dengan begitu tulus akan bercerita, membeberkan yang orang lain tidak tahu. Tapi anak itu tahu dan bisa menceritakan detail. Yang ke-8 itu tentang pujian dari makhluk yang tidak berdosa. Orang dunia menganggap bayi dan anak-anak itu tidak berdosa. Ya, belum kenal dosa. Kalau kita tahu kebenaran lah, semua orang pernah berbuat dosa. Anak ini tidak pernah diajarkan berbohong. Tetapi karena benih dosa dalam dirinya, suatu saat tidak akan pernah mengajarkan berbohong, tiba-tiba dia punya inisiatif untuk berbohong. Contoh, ketika orang tua bilang ini, Bimo, atau masih kecil, jangan minum es, nanti batuk. Terus tiba-tiba papa masih pergi, saya minum es. Lalu papa masih pulang, ditanya, Bimo kau minum es ya? Enggak, saya minum es. Loh, udah batuk. Untuk membuktikan kebenaran tuh papa masih buka kulkas, lalu melihat jumlah es tadi, es lilin tadi, adakah yang berkurang? Ternyata berkurang. Terus pertanyaan saya, siapa yang ajarin saya bohong? Karena ada benih dosa itulah, tanpa diajar ketika saya beranjak dewasa, akan muncul untuk hidup ataupun berkata bohong. Kamu tidak ajarkan, itu adalah benih dosanya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi mengingatkan kita ya tentang apa? Makhluk yang tak berdosa. Ya. Makanya kalau orang kasihan dia bayi meninggal, wah kasihan masih polos loh dia, tidak berdosa. Ketika ada perang Israel lawan Palestina di Hamas, Bapak Ibu, kasihan masih banyak anak kecil, bayi-bayi yang tak berdosa yang mati sudah. Karena standar dunia bahwa anak-anak kecil tadi, bahwa bayi-bayi tadi yang mati, orang-orang tak berdosa. Sudah. Bayi dan anak-anak yang menyusu melambangkan makhluk yang tak berdosa, kata kita dulu. Pujian dari mereka dianggap murni dan tulus, ya, karena tidak ada maksud tertentu dia memuji orang. Saya hobi masak, orang saya itu sekarang suka makan, Bapak Ibu. Dia bisa tahu makanan enak dan makanan mahal. Bukan karena mahal lalu itu enak, tapi juga karena enak itu, maka dia makan. Terus saat saya masak opor, Bapak Ibu. Saya bandingkan antara saya masak dan mamanya masak. Tapi dia tahu masakan itu siapa yang buat. Karena taste-nya berbeda. Sehingga dia tahu yang buat ini Pak D-nya, bukan mamanya. Kalau dia acungkan jempol. Makanan Pak D, masakannya enak. Kenapa? Karena pujian itu sebagai ungkapan murni dan tulus.
Saya tidak membayar dia supaya dia memuji saya, tapi karena dia merasa bahwa itu makanan enak, karena dibuat dengan ketulusan, dia bisa merasakan ketulusan itu, lalu dia bisa berkata, makanan itu enak. Jadi pujian dari mereka dianggap murni dan tulus. Ini mengingatkan kita akan pentingnya memuji Tuhan dengan hati yang murni dan tulus. Seringkali orang Kristen memuji Tuhan karena terpaksa, ataupun karena ingin suatu hal, lalu dia memuji Tuhan. Ini yang hati Tuhan. Seolah-olah bisa menyogok Tuhan dengan pujian itu. Menyogok Tuhan dengan doamu itu. Tapi Tuhan tahu bahwa permohonan doamu atau pujian itu tidak tulus dan murni datang dari hatimu. Pasti ingin sesuatu hal yang orang lain tidak tahu, tapi hatimu Tuhan tahu, pikiranmu Tuhan tahu. Jadi hati-hati gunakan hatimu dan pikiranmu ketika engkau memuji Tuhan. Tulus aja memuji Tuhan, murni aja memuji Tuhan, tanpa pamrih apa-apa. Yang berikut yang ke-9, apa kita bisa pelajari tentang contoh bagi orang dewasa? Jadi bagi orang dewasa ini harus mencontoh anak-anak dan bayi-bayi musuh dalam memuji Tuhan dengan kepolosan mereka dan ketulusan mereka, saudara. Ya, ayat ini dapat dilihat sebagai peringatan bagi orang dewasa untuk apa? Memiliki hati seperti anak-anak yang penuh ketergantungan dan kepercayaan kepada Tuhan. Ya, saya punya ponakan tadi yang Devani. Kalau kita pergi ke suatu tempat, suatu mall misalnya, terus tiba-tiba kita cari parkir susah. Kalau dia berdoa, Tuhan Yesus, berikan aku parkir Tuhan, kasihan Pak Dek sudah tua. Yang mendengar ketawa. Kenapa ada Pak Dek sudah tua? Tapi itu sebuah ketulusan hati dia, kepolosan hati dia untuk meminta kepada Tuhan memberikan parkir untuk dia. Lalu suatu saat, kalau dia mau berenang atau kayak beberapa minggu lalu, ya di arah Serpong itu, awan mendung, gelap, lalu sudah mulai hujan. Sebelum saya pelayan ke Polres Tangerang Selatan, saudara. Lalu setelah pulang Polres Tangerang Selatan, dia berdoa, kalau kamu berenang. Doa ini, Tuhan, Pani mau berenang. Jangan hujan ya Tuhan, Pani mau berenang. Sehingga ketika kami sampai di kolam renang itu, tidak hujan. Banyak hal bisa disaksikan dari kepolosan, ketulusan dia ketika berdoa sama Tuhan. Mengadakan Tuhan sungguh-sungguh. Begitu sulitnya diminum obat kalau dia sedang sakit. Tapi begitu mudahnya dia mempercayai perjamuan kudus dan berdoa untuk dia sembuh. Jadi begitu ketergantungan dia sama Tuhan. Itu yang coba digambarkan oleh pemazmur tentang anak kecil yang begitu ketergantungannya dan percaya sekali pada Tuhan. Dalam Injil, Yesus juga mengajarkan bahwa kita harus menjadi seperti anak kecil, ya, untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Polosan tadi, ketulusan hati tadi, bahkan kerendahan hati tadi yang ditekankan oleh pemazmur yang coba digambarkan oleh Injil untuk masuk dalam kerajaan sorga. Yang terakhir yang ke-10, ada poin penting tentang taktik. Loh, kok ada taktik, Pak? Taktik ilahi, taktik Tuhan yang menakjubkan. Taktik Tuhan tidak bisa dijangkau oleh nalar pikiran kita. Cara Tuhan tidak bisa terselami oleh pikiran kita. Ayat ini menggambarkan taktik ilahi yang menunjukkan di mana Tuhan menggunakan hal-hal yang tampaknya lemah lembut, tampaknya itu lemah untuk apa? Mengalahkan yang kuat. Ada sebuah batu. Batu itu batu gunung. Sudah siram dengan air. Kira-kira batu bisa hancur atau tidak? Siram pakai gayung, gelas. Bisa bolong batunya? Tidak bisa. Ada satu kali. Tapi selalu perhatikan baik-baik ketika di air terjun. Di bawah air terjun itu ada sebuah batu gunung yang besar. Tetapi karena terus-menerus ditimpa oleh air yang sifatnya lembut, ya, dan lemah tadi, terus menerus, lalu batu yang keras tadi akan bolong, saudara. Setiap hari, setiap detik, setiap waktu, terus dihantam oleh air yang lemah tadi, batunya bolong. Jadi taktik ilahi yang menunjukkan di mana Tuhan menggunakan hal-hal yang tampak lemah untuk mengalahkan yang kuat. Batu yang kuat bisa bolong
dengan sifat air yang lemah lembut. Cara Tuhan. Ini menunjukkan bahwa rencana Tuhan seringkali berbeda dari ekspektasi manusia dan mengandung keajaiban dan keagungan tersendiri. Saya bilang di awal tadi bahwa cara Tuhan itu di luar nalar, nurul fikrimu, di luar nalar pikiranmu. Orang sekarang bilang di luar nurul fikrimu. Ya. Karena apa? Ada keajaiban-keajaiban Tuhan yang Tuhan berikan di dalam situasi orang-orang lama tadi bisa menjadi menang, kuat. Karena apa? Cara Tuhan. Jadi kalau mau saya simpulkan, Mazmur 8 ayat 3 ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang seringkali tidak terduga, menggunakan kelemahan untuk menunjukkan kekuatannya dan mengingatkan kita akan pentingnya memiliki kerendahan hati dan ketergantungan kepada Tuhan. Pertanyaan saya sore hari ini, bagaimana dengan saudara dan saya? Amin. Bapak Ibu yang punya permohonan doa, boleh masuk join di live chat ataupun dalam kolom komentar. Kalau Bapak Ibu menyaksikan tayang dalam siaran tunda, boleh masuk dalam kolom komentar atau masuk ke dalam nomor WA admin untuk minta didoakan topokan doa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu siapapun saudara yang butuh topokan doa dapat join, ya, dapat menuliskan pokok doa saudara. Percaya bahwa Bapak Ibu terus kami topokan doa sampai saudara mendapatkan jawaban dari Tuhan. Mari datang sama Tuhan sore hari ini. Yesus kasih, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Dengar doaku Tuhan, orang lain hampiri, kasih, dengar doa kami sore hari ini. Disebut namamu Yesus, kami alaskan dalam nama Yesus, maka doa kami Tuhan dengar, Tuhan jawab. Berdoa untuk setiap kami yang punya masalah sore hari itu. Setelah kami diingatkan oleh renungan singkat ini, kami diajarkan Tuhan bagaimana kami punya ketulusan hati, kami punya kepolosan, kami punya kerendahan hati. Justru yang dianggap lemah oleh dunia diberi kekuatan oleh Tuhan. Dengan caramu yang dianggap rendah, tidak masuk akal pikiran manusia, justru yang dapat menerobos mengalahkan musuh, mengalahkan setiap orang-orang yang penendang. Bagaimana kami belajar mempercayai Tuhan sepenuhnya. Kami hidup penuh ketergantungan kepada Tuhan. Dan kami boleh melihat cara Tuhan menolong kami. Tolong kami ya Tuhan sore hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang terikat Tuhan lepaskan. Yang jalan butuh berikan jalan keluar dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk pokok doa kami. Untuk Bapak Charles Simanjuntak dilawat zaman Tuhan. Beri yang terbaik. Menerobos setiap hal yang mustahil menjadi mungkin bersama dengan Tuhan. Berdoa untuk adik kami Dafri dan Citra, ditolong Tuhan, diselamatkan rumah tangganya, dimenangkan dalam nama Yesus. Bahkan kedua anak pun dipelihara Tuhan dalam nama Yesus. Berdoa untuk keluarga Bapak Asher, Ibu Jessica, ada Elsie, Elsa, Elisa dipelihara Tuhan. Keluarga ini berharap sama Tuhan, dipulihkan dalam nama Yesus. Ibu Duma bersama suami dan ketiga anaknya dilawat Tuhan, dipelihara Tuhan. Percaya tidak satu pun yang kekurangan, dipelihara Tuhan penuh dengan sukacitamu Tuhan Yesus. Berdoa untuk Ibu Mila di Jajar Solo dalam perlintasan gereja, Bapak Charlie dalam pengembalaan di daerah Solo, Bapak Waru juga Tuhan tolong di Solo untuk pembangunan gereja, Syamah dalam nama Yesus. Dicukupkan, dipenuhi segala kebutuhan mereka. Untuk gereja kami, Due, Tuhan tolong. Dalam pembangunan gereja, pengurusan gereja, Tuhan tolong. Semuanya kami percaya tergantung kami sama Tuhan. Mempercayai sungguh bahwa yang lemah ini akan dikuatkan, diberikan kekuatan kepada Tuhan, menerobos setiap yang tidak mungkin menjadi mungkin bersama dengan Tuhan.
Lain juga kami diberkati Tuhan, office bisnis kami, di Laos Tanah Siantar, Tanah Polres Tangerang Selatan diberkati menanjur bagi nama Tuhan. Setiap program kami Tuhan, pada digital pun diberkati Tuhan, menjangkau sampai ujung-ujung bumi. Berkati suplemen jiwa, boleh menjadi berkat-Mu bagi banyak orang, berkati hamba-Mu dalam menyampaikan membawakan program ini Tuhan. Berkati Dway sepenuhnya Tuhan, dalam pengembalaan, dalam pastoral, dan semua umat Tuhan. Sebentar Tuhan, kami yang menabur setiap rupiah kami, dengan setiap rupiah kami ingatkan Tuhan, kami bukan donatur ya Tuhan, dan kami tidak berdonasi untuk Tuhan, tapi kami menabur sebagai bagian support kami dalam pelayanan misi kami Tuhan, melalui misi kami. Berkati, sehingga apa yang kami tabur menyenangkan hati-Mu. Demi nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu jangan lupa di layar saudara ada barcode, ya Chris silakan transfer, ada nomor rekening silakan berkati. Ingat baik, tidak paksaan, sukarela. Ingat baik, tidak baik orang datang pada Tuhan dengan tangan hampa. Taburanmu dikelola untuk pelayanan misi kita semua. Sampai jumpa hari Senin mendatang jam 5 sore program Suplemen Jiwa. Bagikan link ini kepada banyak orang, saudara sudah bermisi untuk Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati semua. Haleluya. Shalom.